Selamat bertemu lagi. Oke, kita sambung dalam seri Katekismus Kecil Luther, 10 hukum ataupun 10 perintah. Perintah yang ke-9 ataupun hukum yang ke-9. Saya bacakan, jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Apa artinya? Itu berarti bahwa kita mestilah merasa takut, hormat, dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan berusaha dengan tipu daya untuk memperoleh milik sesama kita atau harta warisan serta rupanya, dan untuk mendapatkan hal-hal itu dengan alasan memiliki hak yang sah. Tetapi kita mestilah melayani dan menolong mereka sehingga mereka dapat memelihara apa yang menjadi milik mereka. Demikianlah uraian daripada Martin Luther dalam Katekismus Kecil. Di fokus kita malam ini adalah hukum 9. Hukum yang ke-9. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kalau bercakap pasal rumah, yang nomor satu yang mungkin kita selalu ingat, nah itulah isu rebut tanah ataupun rumah ataupun tanah warisan dan sebagainya. Kalau bercakap mengenai rumah, yang selalu keluar di pikiran kita mungkin isu seperti rebut tanah, rebut rumah, rebut tanah warisan. Hal ini memang selalu berlaku dari dulu sampai sekarang. Dan itu menjadi persoalan kita. Kenapa manusia itu selalu ada yang mau mengingini? Mengingini maksudnya di sini kalau bahasa Inggris itu covet. Maksudnya mau mengambil milik orang, mau merampas milik orang, mau memiliki hak orang. Jadi itulah yang dimaksudkan mengingini di sini. Dalam arti kata suatu niat yang jahatlah untuk memiliki hak ataupun harta seseorang. Jadi kenapa selalu ada yang mau mengingini rumah atau harta warisan sesama? Punca yang nomor satu menjadi puncanya, menjadi penyebabnya itu adalah cinta kepada objek duniawi. Sebagai contoh objek duniawi itu uang ataupun harta benda. Cinta pada objek duniawi inilah puncanya. Cinta pada objek duniawi dan bukan pada Allah yang hidup. Maksudnya kalau cinta pada objek ataupun hal-hal duniawi, keinginan, matlamat hidup, sasaran hidup yang dikejar itulah hal-hal yang ada di dunia ini. Yang dikejar pasti bukan Tuhan. Yang menjadi sasaran itu pasti bukan Tuhan. Yang menjadi matlamat itu pasti bukan Tuhan. Yang menjadi keinginan itu pasti bukan Tuhan. Itulah yang menjadi puncak cinta pada objek ataupun hal-hal yang duniawi. Nah, kalau kita baca 1 Timotius 6:10 terjemahan baru Indonesia, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Jadi uang itu adalah salah satu objek duniawi ataupun hal-hal duniawi, harta duniawi. Dan itu yang dikejar, bukan Tuhan. Dan karena mengejar itulah orang menyimpang dari iman. Kalau kita hanya mengejar hal-hal duniawi, kita tidak akan
hidup dalam landasan yang benar. Kita menyimpang dari iman. Kita bukan lagi mencari menyembah Allah yang hidup, tetapi kita mengejar objek duniawi. Bila bukan Tuhan yang menjadi tumpuan cinta ataupun kasih, yang akan terjadi kesannya makin berkobar ataupun makin membuak-buaklah perasaan ataupun pikiran yang menyiksa kita. Apakah itu perasaan atau pikiran yang boleh menyiksa kita? Nah, cemburu, iri hati, tidak senang dengan apa yang orang lain miliki, tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki, rendah diri, malu dengan apa yang kita ada, tamak, obses dengan harta duniawi itu juga kesan daripada mengejar atau mencintai objek duniawi. Bila bukan Tuhan yang menjadi tumpuan atau cinta kasih kita, maka kita menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Bagaimana itu kehidupan orang percaya? Nah, kehidupan orang Kristen ini sangat berlawanan dengan cinta akan objek duniawi. Kita punya kehidupan yang pertama itu kita mengenal rasa syukur dan cukup. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Oke, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita orang Kristen, orang percaya, orang yang menyembah Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pikiran kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita bersyukur. Lebih kalau kita memiliki harta, kalau kita memiliki barang yang lebih daripada makanan dan pakaian, maksudnya itu lebih dari keperluan sudah itu. Makanan itu maksudnya termasuk air lah. Kita dapat makan, kita dapat minum, kita ada pakaian. Nah, itu cukup sudah itu untuk hidup. Lebih daripada itu boleh dikatakan lebih dari cukup. Orang tiada rumah pun boleh hidup juga. Yang penting ada makanan, ada pakaian. Tapi ini ayat bukan mendorong kita untuk membuang rumah, membuang kereta, membuang pekerjaan kita. Ini ayat mengajar kita untuk bersyukur, merasa cukup. Jadi kalau kita ada kereta, ada rumah, ada pekerjaan, jangan buang. Bukan itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat ini mengajarkan kita. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kehidupan kita mengenal rasa syukur dan cukup. Jadi marilah kita renung-renungkan ini. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Lebih daripada itu memang boleh dikatakan melimpah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengenal matlamat hidup kita. Apakah itu yang kita kejar dalam kehidupan kita? Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kalau kita punya matlamat hidup ini sebagai manusia Allah, sejak umat Allah, anak-anak Allah. Nah,
hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. Dan sebagai orang yang dipanggil untuk memuliakan Tuhan, yang kita kejar dalam kehidupan kita itu bukan objek duniawi, tetapi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang kita kejar. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan itu kekal. Dan itu memberkati orang. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi, apakah matlamat hidup kita itu? Apakah fokus kehidupan kita itu? Ya, kita mau memuliakan Tuhan. Jadi, cara kita memuliakan Tuhan itu, kita setia kepada Tuhan. Kita tidak menyimpang daripada iman kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab kita sudah mengakui Tuhan, mungkin dalam baptisan, ataupun dalam pengakuan iman dalam ibadah setiap minggu. Nah, yang kita lakukan itu adalah setia. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan itu setia. Oleh itu, marilah kita seperti Tuhan. Kita setia kepadanya. Kita tidak menyimpang. Kita tidak menyembah objek duniawi. Tetapi yang kita sembah, yang kita suka, yang kita cintai, yang kita kasihi itu adalah Tuhan.